Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih, ini santri baru, santri siap guna dari SMK Pasundan. Coba perhatian, ulangi seluruhnya, perhatian, duduk siap, gerak. Belum siap berarti masih ada gerakan tambahan, istirahat di tempat, gerak. Baik adik-adik, setiap orang pasti ingin sukses. Tidak ada yang mau gagal. Tapi apa yang dinamakan sukses? Tidak semua orang tahu. Ada seorang bapak-bapak sukses karena dianggap kaya raya. Dan ketika menjelang meninggal, bapak ini berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau bapak meninggal, pasangkan kaos kaki kesayangan bapak yang sudah bolong itu." Akhirnya bapak meninggal. Sesudah siap mau dikafani, anaknya membawa kaos kaki kesayangan ini. Kata Ustadz, tidak boleh, cukup dengan 2 kain kafan saja. Tapi bapak saya ingin pakai kaos kaki yang sudah bolong ini kesayangannya. Tidak bisa. Kalau gitu kita cari apa wasiat bapak yang tertulis. Akhirnya ditemuilah pengacaranya bapaknya. Oh, ini ada surat bapak. Ketika dibaca surat wasiatnya, "Anakku, pasti engkau sedang bingung, berdebat, bertukar pikiran dengan ustadz, karena ustadz pasti melarang menggunakan kaos kaki. Nah, ketahuilah anakku, ayahmu ini dianggap sukses, kaya raya, harta melimpah, tanah di mana-mana, mobil mewah. Tapi ternyata kaos kaki jelek saja tidak bisa dibawa mati. Hanya kain kafan yang dibawa. Ini bapak ingin mengajarkan padamu, jangan tertipu oleh kekayaan dunia. Karena kalau mati, kaos kaki bolong saja tidak bisa dibawa. Jadi sukses itu bukan kaya. Sukses itu bukan bergelar panjang, bukan populer. Sukses itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang sukses itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Jelas? Semua orang mati bawa apa? Cuman bawa amal. Amal itu milik orang yang dekat dengan Allah. Makanya adik-adik kalau mau sukses, gunakan rumus 5 us. Ulangi apa? 1, hati harus tulus. Ulangi. Sekali lagi. Hati harus tulus. Yang mantap. Apa yang dinamakan tulus? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syarat pertama dekat dengan Allah adalah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Apa sih orang yang ikhlas? Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu adalah ambeien, jerawat, wisul, tumor, bentol, tidak ada yang enak. Makanya maaf, tidak ada orang sukses, orang yang hidupnya hanya sibuk menonjolkan diri, ingin dinilai orang.
Orang sukses itu adalah yang sibuk ingin dinilai Allah. Kalau orang senang dinilai manusia, yang dibangun adalah topeng. Kalau orang senang dinilai Allah, yang dibangun adalah hati dan amal. Yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Duniawi ini adalah milik Allah, dibagikan kepada siapa saja sesuka Allah. Mau jahat, mau kafir, mau ingkar, mau munafik, mau musyrik, kasih dunia ini. Gangster aja penjahat dikasih harta triliunan. Benar? Orang-orang yang benar-benar mendustakan Allah dikasih. Kenapa? Enggak dibawa. Manusia cuman begini. Dah. Ada yang bawa dunia ini? Tidak ada. Cuman ngaku-ngaku. Lihat orang yang paling kaya, matinya bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Asal dari tanah, masuk lagi ke tanah. Lihatlah tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Karena hanya titipan. Ingin rileks begitu saja. Kata orang tua, nak, kamu nggak malu? Keluarga kita keluarga paling sederhana di antara satu sekolah. Tidak apa-apa, Bu. Pak, semua harta titipan Allah. Yang kaya titipan Allah, rumah kita juga titipan Allah. Enak loh, Bu, rumah sederhana. Enak gimana? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, rumah sederhana, nggak ada yang iri. Siapa yang iri? Tiga, tidak diminatin maling. Maling juga masuk ke rumah kita, prihatin, malah sedekah dia. Yang keempat, ringan hisabnya di akhirat. Yang kelima, gampang ngepelnya. Adik-adik, jangan mati-matian beli barang mahal pengen dipuji orang. Gak ada gunanya. Dipuji itu gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh sama. Dipuji begitu, dicaci begitu. Benar? Ember jatuh juga begitu. Makanya mulai sekarang, kalau ingin sukses, harus putus harapan dari penilaian makhluk. Sibuklah dengan penilaian Allah, bahagia. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budii, makin sering sakit. Berbahagialah yang tidak jatuh cinta, pasti tenang. Selamat menderita yang fall in love. Putuskan hari ini juga. Selamat bahagia yang tidak punya pacar. Itu tidak punya, ini punya, berarti yang ini diam aja. Kalau tidak ada yang nyuruh ngacung deh ya. Mau bahagia, lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita memamerkan kebaikan? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menanti orang balas budi? Cukuplah Allah. Itulah orang yang akan sukses. Orang yang ikhlas hidupnya tenang. Orang yang ikhlas hidupnya selalu bersemangat. Orang yang ikhlas akan istiqomah. Dua, ibadah harus bagus. Apa yang kedua? Ulangi. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia
kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita adalah ibadah. Jadi kita sekolah ibadah, kerja ibadah, bisnis ibadah, ngurus keluarga ibadah. Bagi kita ibadah aja. Perkara rezeki udah ada Allah yang ngatur. Perkara jadi amal soleh, itulah tugas kita. Jadi deh ingat ya, rezeki itu udah beres pembagiannya. Yang belum beres itu jadi amal soleh atau tidak. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya keberkahan dari rezekinya. Karena caranya nggak benar, niatnya nggak benar, nggak barokah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena banyak yang dikasih rezeki menderita karena dia tidak punya syukur. Janganlah takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar kalau ditahan. Karena ada waktunya, ada dibuka, ada ditahan, ada waktunya dek. Pernah tidak punya uang? Pernah atau sering? Ini wajahnya wajah-wajah sering ini ya. Masih hidup? Masih makan, masih minum, masih berpakaian, masih berteduh. Tuh ternyata tidak identik punya uang dengan rezeki. Ya, rezeki itu luas. Jangan takut tidak punya uang, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya ridho ketika waktunya diambil. Karena rezeki itu ada waktunya diambil deh. Nih kacamata ini. Kalau sudah rezeki tukang kacamata di tangan AA, ini patah nih, ketinggalan, rusak, jatuh. Makanya ketika harus bayar, ketika harus bayar tambal ban, bayar sekolah, bayar listrik, apapun ringan saja. Karena memang sudah waktunya pindah. Dulu ada seseorang makan pecel lele, harganya 12.500. Selesai makan pecel lele, sakit di sini ya, tertinggal durinya di sini. Malam-malam dibawa ke rumah sakit, akhirnya diambil durinya, 300.000 hadirin. Itu pecel lele termahal di dunia, 312,5. Ikannya 12,5, durinya 300 nyabutnya. Nyabut sendiri tidak bisa, dicabut oleh saya pakai tang, masuk dengan tangnya. Beres, sing ridho, karena sudah waktunya pindah. Di rumah sakit itu ada rezeki dokter, rezeki perawat, rezeki yang kebersihan, rezeki satpam, dan itu harus dibayar juga karena mereka hamba Allah. Mengerti? Makanya semua aktivitas jadi ibadah. Jaga sholatnya dek. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Orang yang tidak bagus sholatnya, walaupun sedekah, haji, umroh, beramal, tapi tidak sholat, seperti 0,0000, tidak ada angkanya di awal. Berartinya 0,000 itu tergantung angka di awal, benar? Kalau tidak ada angka, tidak ada artinya. Nah, angka pertamanya ini adalah sholat. 3, 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. Apa? Sebetulnya gini deh, hidup ini lebih sederhana. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Mesti dapat keberkahan dalam hidup ini. Semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Semua yang dilarang Allah pasti untuk keburukan kita. Jadi Allah kan yang menciptakan kita, tahu apa yang bagus, apa yang jelek buat kita. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, yakin ini bagus. Kalau Allah melarang, yakin ini bahaya. Gitu. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bukan jangan melakukan, mendekati aja dilarang.
Karena kalau udah mendekati pasti melakukan. Makanya akhwat, kalau nanti ada ikhwan yang berani menyentuh tangan, langsung jauhi. Jangan begitu. Saya adalah muslimah, bukan barang kaki lima. Lihat tuh yang jualan obralan 1.003, sembarang boleh pakai, sembarang boleh sentuh. Saya bukan wanita obralan, saya muslimah, tidak menerima sentuhan sebelum ijab kabul. Namanya juga baru pesantren. Jadi di masjid itu nggak ada tepuk tangan deh. Kalau terpesona, masya Allah ya. Jadi oh begitu, masya Allah. Karena orang yang pacaran itu pasti menderita, pasti menderita. Siapa yang punya pacar silakan rasakan deritanya. Boros waktu mikirin dia, benar? Pasti dia nih. Tadi nggak punya, sekarang ngaku. Boros waktu, boros pikiran, boros pulsa, boros kuota, benar? Dan yang terutama boros dosa. Karena tidak pernah berhenti orang itu ditipu setan kecuali pasti jinah ujungnya. Pertama sekedip, ting, lama-lama ting 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 ting, lama-lama ting, naik, pengen ke rumahnya. Pertama pura-pura pinjam buku kuno, pinjam buku, nanti ketinggalan kaos kaki, ketinggalan segala, jadi pulang pergi terus ke sana. Lama-lama pengen deket, nyebrang segitu sepi juga selalu deketan. Duduk asalnya jauhan, lama-lama duduknya jadi deketan, mulai nyentuh tangan, terus pasti ujungnya adalah tergelincir. Makanya dari awal la taqrabuz zina. Jangan ikhwan, jangan mau sama akhwat yang suka ngejar-ngejar ya. Bayar aja hutangnya ya. Karena dia ngejar tuh bukan pengen sama ikhwan, hutang bayar. Alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok. Saya tidak merokok. Dari dulu juga tidak mau merokok karena ku tahu apa yang ku mau. Buat apa? Ini kelas berapa sih, Dek? Kelas 1. Kebayang guru yang ngajar tiap hari ya. Saya aja sekali ngajar berkeringat begini. Dek, ikhwan lelaki jangan ngerokok lah ya. Saya tidak merokok dari awal karena mau apa ngerokok? Sangat nggak masuk di akal, diperbudak oleh rokok. Minta-minta ke orang tua, minta-minta ke teman, malam-malam harus keluar nyari rokok, ke dalam diracuni, keluar ngeracuni orang. Di mana kehormatan diri kita? Dan perokok tuh nggak ada yang bahagia. Waktu muda saya dihina teman-teman, Gim bencong loh, disebut bencong. Kenapa bencong? Masa lelaki nggak ngerokok? Nggak dijawab. Ajak aja lihat bencong, lagi merokok semuanya hadirin. Bagi saya ya, lelaki perokok tuh kurang jantan lah. Oleh rokok aja dia udah kalah. Benar?
Kalau oleh rokok aja kayak gitu udah diperbudak, di mana harga dirinya? Dan setiap perokok tuh nasibnya sudah tertulis di bungkus rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Udah nasibnya begitu. Makanya akhwat, boleh punya calon suami ganteng silahkan, kaya, pintar silahkan, tapi lihat perokok atau tidak. Kalau dia perokok, batalkan itu pernikahan. Kenapa? Nasibnya sudah jelas di bungkus rokok itu. Enggak ada kerennya. Yakin tuh merokok itu akan bermasalah dalam hidupnya. Bukan masalah umur. Umur sih Allah yang menentukan. Tapi kalau perokok, tuanya itu nyusahin orang. Karena pasti penyakitan, nggak bisa enggak. Akhwat, saran ayah, jangan mau sama lelaki perokok nanti kalau nikah. Repot, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, hanya bisa merokok saja. Semua narkoba gerbangnya rokok. Jadi kalau ada murid perokok, itu sudah dekat langkahnya menuju narkoba. Ini ada guru yang hadir nggak nih? Guru? Alhamdulillah. Pak Guru, setuju tidak muridnya merokok? Pak Guru? Kalau gitu nggak boleh ada yang nyontoin gurunya, ya. Coba dilacak Pak di sana, siapa guru yang merokok? Kalau guru masih merokok, pilihannya cuma dua, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Sama lelaki juga. Kalau lelaki merokok, pilihannya cuma dua, berhenti merokok atau berhenti jadi lelaki. Seorang lelaki yang jantan tuh yang tidak diperbudak apapun. 3, apa yang kedua? Ketiga, hidup harus lurus. Yang keempat, 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. 4, apa? Santri? Ayo santri harus ingat. Mat, oh senior, diturunin lo pangkatnya. Apa? Tobat terus menerus itu yang kelima. Yang keempat, ayo. Kan? Kalau ngomong nggak pede kayak gitu tuh, ngomong dikit terus nunduk. 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. 4, ikhtiar harus serius. Ini yang penting. Kenapa lupa? Ikhtiar harus serius. Jadi orang yang ingin disukai Allah itu tidak boleh setengah-setengah di dalam menyempurnakan ikhtiar. Karena bagi kita pertolongan Allah tuh sebanding dengan tingkat ikhtiar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makin all out, Allah makin nunjukin jalan-jalannya. Makin malas, makin gak ditunjukin. Makanya adik-adik, orang yang ingin ditolong Allah itu belajarnya harus maksimal. Jangan suka setengah-setengah, ya. Kalau melakukan sesuatu, pol saja. Nanti Allah ngasih kemampuan kita lebih. Tapi ini jangan ditiru ya. Punya masa lalu yang ada baiknya, ada jeleknya. Waktu kuliah dulu, takdirnya jadi ketua senat mahasiswa. Asalnya dengan menwa enggak akur. Asalnya aja jadi komandan menwa di kampus. Dengan senat kurang baik hubungannya. Akhirnya
ikut pemilihan, jadilah ketua senat, jadi akur ya, karena orangnya sama. Lalu mengadakan pertandingan pidato, cipta lagu, baca puisi, melukis. Nah, juaranya ketuanya sendiri, ya enggak? Luar biasa, serakah benar ya. Disebelin oleh teman-teman, masa dia yang ngadain, dia juaranya. Nah, itu semangat yang tidak proporsional. Tapi sekarang bisa lihat di sini, masjid ini belum selesai nih, tapi kelihatan lebih nyaman tidak deh? Enak lihatnya begini, ya karena ini serius, ikhtiarnya, ada desainernya. Ini menggabungkan masjid. Itu masjid kan di sana asalnya, sekarang ditambah ke sini. Ini harus oleh ahlinya, serius. Ada bagian mengontrolnya, ada bagian mendesain, ada bagian membangun, wah macam-macam. Karena serius, hasilnya juga Allah menolong. Dulu kami kalau bikin masjid sederhana aja, jadinya sederhana. Tapi sekarang maksimalkan. Lift, kita beli lift, pakai bahan yang paling bagus. Ternyata Allah mencukupi. Ini masjid ini melebarkan ini biayanya 16,5 miliar. Tapi dana yang terkumpul ternyata hanya 30 miliar. Jadi kita bangun masjid di tempat-tempat yang lain. Nyata kalau kita ingin melakukan yang terbaik, Allah memberikan yang lebih baik. Ada syairnya, bila selangkahku rapat padamu, 1000 langkah. Maaf, bisi ujub ini suaranya jadi rebek begini. Ini punya siapa ini? Nggak bilang-bilang, film ya? Bukan. Jadi kalau kita all out, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Artinya kalau kita sungguh-sungguh dalam ikhtiar, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau adik-adik pemalas, ya itulah yang didapatkan. Mengerti? Ayo, jangan suka mengenal kata setengah-setengah. Kalau mau melakukan sesuatu, sempurnakan. Sempurnakan. Itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Nomor selanjutnya, tobat terus menerus. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa? Karena tidak ada yang mengancam kita selain dosa sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Tiap kali kita bikin maksiat, itu seperti nancepin paku di tempat yang bekal diinjak. Jadi kalau kita bikin maksiat, bikin dosa, nancepin paku. Acungkan tangan siapa yang tidak fokus. Dihitung sampai 3, ngacung. Yang nepuk punggung teman. Satu lagi. Sebelahnya nggak ngacung. Ya, salah deh. Sebelahnya nggak ngaku. Salah enggak? Salah tidak? Acungkan tangannya. Ya, jangan turunkan. Ya, ngacung yang bagus. Tahu kesalahannya apa? Apa kesalahannya? Jangan melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Terima kasih sudah ngaku ya. Jangan pernah tidak ngaku. Salah itu semua orang bikin salah. Tapi kalau tidak ngaku, pengecut, munafik, tidak terhormat, jadi orang pengecut. Kalau ngaku tidak akan diapa-apakan, paling suruh ngacung, benar? Tapi didoakan semoga jadi soleh.
semoga jadi hafiz Quran. Tuh kan semuanya juga, apalagi yang ngedoainnya. Turunkan jangan tangannya. Ya, turunkan. Kamu nggak berterima kasih ya? Telat, acungkan lagi tangannya. Enggak, yang terima kasih itu. Ini enggak terima kasih. Jangan suka telat ya. Kebaikan apapun yang dilakukan orang lain, tidak boleh kita tidak berterima kasih. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan menunggu orang berterima kasih. Tapi sekecil apapun orang berbuat baik ke kita, harus berterima kasih. AA tidak mengharapkan ada ini berterima kasih, tapi ini lagi mendidik ya. Bagaimana? Turunkan jangan tangannya. Siapa yang nyebut jangan? Acungkan tangan. Ngaku. Saya tahu. Gak ngaku. Dihitung sampai 3. 1 yang nyebut jangan barusan siapa? Yang nyebut jangan. Alhamdulillah. Semoga jadi orang-orang yang jujur ya. Jangan takut ngaku ya. Ya, turunkan deh. Ini bukan menghukum, tetapi setiap orang harus menanggung apa yang dipilihnya. Karena milih ngobrol, resikonya harus sesuatu. Karena milih celetak-celetuk, resikonya harus ngacung. Jangan takut untuk ngacung ya, kan tidak salah. Tobat deh. Ini adik-adik udah punya dosa belum? Kecil-kecil udah banyak. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Cung yang dosanya sedikit. Ada yang ngacung? Oh, ngebetulin rambut. Oh ya. Masa ngebetulin rambutnya begini hadirin? Cung yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Baru kelas 1 udah banyak dosa. Bagus ya. Ciri orang yang disukai Allah adalah orang yang berani jujur melihat dirinya sendiri. Bagi orang beriman, dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Bagi orang munafik, dosa itu seperti lalat yang ditepis bisa pergi. Makanya kalau ada yang merasa banyak dosa, bagus. Nabi Muhammad itu 100 kali istighfar tanpa dosa. Kita berapa kali? Nah, minimal ya. Berapa kali lah. Saya belajar minimal 1000 kali. Itu sangat kurang dibanding dengan dosa yang dilakukan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, 1, Allah akan melapangkan dari kesempitannya. Ulangi. Dari galau sempitnya hati itu jadi tenang aja. 2, Allah memberi jalan keluar dari persoalannya. Dan yang ketiga, Allah memberikan pertolongan rizki dari yang tidak diduga-duga. Makanya kalau adik-adik ingin tanya, apa sih amalan AA? Sesudah sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid. TBM tepat waktu berjamaah di masjid adalah perbanyak istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim. Pasti tenang. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Makin minta ampun, makin hapus dosa, hati tenang. Jalan kelihatan kayak naik mobil, kaca kotor. Kalau rajin dibersihkan, hati jadi tenang tidak? Jalan kelihatan enggak? Yang ngebagiin durian gratis kelihatan enggak? Nah, kalau kaca kotor, nggak bisa apa-apa. Kalau tiada akhir, susah dan cari jalan keluar, dan nggak pernah dapat pertolongan yang tidak diduga-duga. Terima kasih adik-adik sekalian. That's all. Thank you. Mudah-mudahan ini sampai kapan adik-adik ini?
Besok masih ketemu beberapa pelajaran lagi dari ayah. Ini diklat orientasi dan karakter baku dari siswa SMK Pasundan 1 Kota Bandung. Di mana Pasundan 1 tuh? Oh, yang di Balong itu ya. Sing sabar, hati-hati ya, hati-hati. Memang balong gede banyak lelenya ya. Yang dekat alun-alun bukan? Terima kasih adik-adik, terima kasih dari dari sekolahnya. Sekarang lebih baik beginilah, daripada di ospek yang kurang pas, lebih baik dididik supaya kuat iman, berkarakter baku, artinya ikhlas, kemudian jujur, tawadu, karakter kuatnya berani, disiplin dan tangguh. Ada pertanyaan? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Nggak kelihatan kan sedang sakit? Nggak kelihatan kan? Bagus. Memang seorang mubalik tidak boleh memperlihatkan dirinya sedang sakit, tidak boleh menceritakan dirinya sedang sakit. Nggak tahu kan? Terima kasih ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diuji oleh Allah tentang sedang luka di sini, radang tenggorokan. Kata dokter bisa cepat sembuh, syaratnya 2. 1, banyak istirahat. 2, tidak banyak bicara. Dua-duanya tidak bisa. Kapan istirahatnya? Dan kalau ceramah sambil diam, tidak. Semoga semua yang hadir ini jadi anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizoh, yang berakhlakul karimah, lahir batin sehat walafiat, dicukupi rizki yang halal barokah, dijauhkan dari bala wal fitnah, bisa menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Semoga diberikan masa depan yang cerah, diberikan nikmatnya istiqomah, diundang ke Baitullah, jadi haji, hajah mabrur, mabrurah, dan akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap dokumentasi. Ada yang lain siap menyesuaikan ya. Sekarang dengan yang ini dokumentasi. Siap.